kita makin naik lagi performanya, kita juara 1 di turnamen selanjutnya, kita ngalahin tim yang ngebantai kita kemarin-kemarin yang tadi gue bilang Bigetron itu kita kalahin ya. Kan banyak ya kadang-kadang perempuan yang stigmanya kayak kurang suka lah sama yang namanya gamers atau cowoknya main game apa segala macam. Nah, kalau menurut Bang Raffi sendiri bagaimana nih? Atau Bang Raffi juga ada pacar gitu, jadi kayak bisa ada contohnya lah. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPIM semua, kembali lagi di acara Talk Show Mingguan yang ketiga. Wah, nggak kerasa nih udah yang ketiga aja. Berarti yang 1 dan 2-nya udah terlaksana dong. Untuk yang belum nonton, boleh langsung cek YouTube PPI Malaysia dan jangan lupa subscribe, like, dan komen yang pastinya video-video dari Departemen News. Baik, di acara Talk Show Mingguan yang ketiga kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, keren, jago. Nah, di yang ketiga ini kita akan membahas tentang industri e-sport. Nah, kira-kira pada tahu nggak nih narasumbernya siapa? Baik, narasumbernya adalah Raffi Diandra, atau biasa nickname di gamenya itu namanya Force-Mind. Kayaknya tahu lah ya nih penonton kalau udah dengar kata-kata Force-Mind siapa. Biar nggak penasaran, langsung aja kita kenalan ya. Halo Bang Raffi. Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Posisi di mana Bang Raffi sekarang? Masih di Malaysia nih sekarang. Masih di daerah Ceras dekat kampus. Berarti terjebak lockdown lah ya ibaratnya. Iya, belum bisa pulang. Bisa pulang guys. Nah, Bang Raffi, boleh mungkin diperkenalkan dulu nih biografi dari seorang Raffi Diandra atau boleh. Oke. Jadi halo semuanya. Nama gue Muhammad Raffi Diandra. Gue sekarang umur 21 tahun, lagi kuliah di ICSI Malaysia. Mungkin dari teman-teman PPIM juga ada yang dari ICSI, atau mungkin dari luar ICSI juga pernah dengar ICSI itu di mana. Dan gue di sini ngambil jurusan Business Information System, kayak IT lah istilahnya gitu. Gue baru masuk ke tahun kedua di baru masuk semester 3. Tahun kedua semester 3 berarti gue masuk dari tahun 2020. Dan gue di sini sekarang masih stuck di Malaysia sih. Kayak ada kesempatan pulang, tapi mungkin gue masih milih stay di sini, kayak belum bisa pulang aja gitu. Jadi seri sini sih. Apalagi yang bisa gue share? Oh iya, paling kalau misalkan kalian di sini karena main Valorant, ngikutin Valorant juga, gue Frostmind, gue sekarang main di XN. Previously gue pernah di Alter Ego sama di Somnium, itu dari tahun 2020. Dan sekarang gue currently main di XN Gaming udah berapa lama ya, kayak sekitar 5 bulan, 4 atau 5 bulan. Sebelumnya di mana Bang, kalau boleh tahu ini? Sebelumnya tim pertama gue itu Somnium. Jadi waktu pertama kali gue masuk ke scene Valorant itu gue ditarik sama Somnium itu cuman 1 bulan, kayaknya 2 bulan deh, 2 bulan apa hampir 3 bulan gitu. Terus ditarik sama Alter Ego narik kita berlima satu tim. Dan Alter Ego tuh sekitar 5 atau 6 bulan gitu. Jadi dari Oktober 2020 sampai Mei 2021. Terus sekitar 5 atau 6 bulan lah. Jadi awalnya 2 tim itu, terus dari Mei gue dapet offer dari XN, terus gue terima. Jadi sekarang gue di XN udah dari bulan Mei sampai sekarang, sekitar 5 atau 6 bulan ya. Luar biasa nih teman-teman. Bayangin perjalanannya udah cukup panjang ya di dunia pergaman nih Bang Raffi. Bang Raffi, kira-kira kan game ini banyak ya. Ada PUBG, ada ML, CS, PB apa segala macam lah, banyak. Ada yang FPS juga segala macam. Nah, kenapa lebih memilih Valorant gitu dibanding? Kenapa memilih Valorant ya? Jadi gua itu sebenarnya awalnya main Valorant tuh cuman buat kayak have fun doang gitu loh. Karena gue emang dari dulu mimpi gue buat jadi pro player tuh selalu ada gitu. Jadi saya bukan karena awalnya gue main tuh bukan yang kayak teman-teman gue kan main kan kayak have fun gitu, kayak ngisi waktu luang lah, ngisi hobi apa segala macam. Tapi kalau gue ngerasa gue punya
skill yang kayak bisa nih diadu di kompetisi gitu. Bisa nih gue ngerasa gue punya skillnya buat play at the highest level. Gue pikir gitu. Dari dulu gue main kayak PB, terus gue main CS:GO juga kan main kayak gitu. Jadi gue coba-coba main ikut turnamen itu mulai dari CS:GO dari tahun 2016, terus berawal main tuh gue dari tahun 2016. 2017 gue coba ikut turni, itu pun gue kayak masih kayak biasa aja lah, belum terlalu jauh-jauh banget. Terus 2018 gue mulai ikut turnamen yang kayak semi pro gitu. Gue mulai kayak setim sama mantan NXL, terus setim sama mantan pro player di CS. Tapi kebetulan CSGO kan udah agak sepi ya scene-nya di Indonesia kan, udah nggak ada turnamen, udah mulai nggak ada turnamen gede, player-player udah pada mulai nggak main lagi. Dan kebetulan di tahun 2020 itu pas kita lagi coba last hope lah di CS gitu, Valorant lah keluar gitu. Valorant itu menurut kita gamenya nggak jauh beda dari CS, mekanik, shooter juga ya kan, mode-nya pun sama, mode kayak bomb mission gitu, kayak defender dan attacker gitu. Dan kita ngerasa kayak oh ini gamenya mirip nih, tapi awalnya kita main tuh cuman buat itu balik lagi tadi gue bilang kayak cuman buat have fun doang gitu, kayak istilahnya ngisi waktu selang kayak kita kayak latihannya masih di CS, kayak tim gue masih di tim CS gitu. Nah sebulan keluar gamenya, kita kayak mulai main-main pas ada sistem rank juga di Valorant keluar, kita lebih sering main Valorant. Terus kita dapat tawaran dari Somnium yang tadi gue bilang. Somnium nawarin ke kita mau nggak masuk ke divisi Somnium tapi masuk Valorant gitu. Tapi kita awalnya mikir kan kita masih tim CS kan, kita masih mau di CS gitu. Terus kita bilangnya aduh kayaknya nggak diterima gitu, karena kita tahu Somnium itu ada divisi CS-nya, ada divisi CS-nya tuh kayak jauh lebih jago daripada kita gitu. Jadi kita masih belum selevel lah istilahnya. Jadi kita mikir kita masih coba di CS dulu deh. Terus beberapa lama kemudian kita kontak lagi sama Somniumnya. Mereka bilang last offer deh nih, mau nggak masuk ke Somnium divisi Valo tapi dikasih salary gitu. Dikasih salary waktu itu seingat gue nominalnya masih di angka sekitar 300.000 per bulan. Itu kayak istilahnya kayak hadiah awalnya gitulah, kayak masuk sinilah dikasih salary 300.000 bulan. Nah kita kan masih pada umur kayak 20, 19, 18, 17 kan ya kita mikir kenapa enggak ya? Iya kenapa enggak gitu kan, iya kenapa enggak gitu. Kita masih anak sekolah, anak kuliah, kita bisa ngasilin duit dari game waktu itu kan, kita mikir wah kenapa enggak gitu. Mereka mau kita main buat mereka dan mereka bisa ngasih kita gaji yang waktu itu ya sekarang kita bisa bilang kayak kecil banget gitu loh. Kayak sekarang kan si Valorant udah gede banget gitu loh. Terus kayak sekarang kalau misalkan gue mention dia dulu tuh digaji kita 300.000, semua yang gue ceritain kayak gue pernah podcast dimanapun pasti kayak pada bingung gitu, kayak wah gila dulu berarti sekecil itu awalnya gitu. Jadi habis itu kayak kita terima oke. Terus turnamen pertama yang kita ikutin under nama Somnium itu kita kena kalah bantai sama yang sekarang Bigetron itu sekarang waktu dulu lebih jago lah istilahnya. Kita kena kalah 13-1 apa nggak salah, kayak 13-1 juga gitu. Terus kita sempat mikir kayak aduh ini kita salah game nggak ya gitu, kayak kita salah nggak ya pindah ke Valorant gitu, kenapa kita cupu banget kita di sini gitu. Terus tapi waktu itu kita nggak patah semangat, kita tetap latihan, kita tetap coba kayak cari kayak gameplay kita di Valorant gitu. Nah terus mulai tuh kita di notice-nya ada satu turnamen namanya GLAF Season 1. Itu tuh kita nge-upset tim gede yaitu Bumi Sport. Jadi Bumi Sport itu kita kalahin 13-7. Waktu itu gue ingat banget 13-7 atau 13-8 itu. Kita kalahin dan mereka tuh yang anak-anak Bumi aja tuh sampai kaget gitu. Wah ini mereka siapa nih? Kayak kok bisa ngalahin kita ya? Waktu itu kayak kita lagi dapat gitu. Nah mulai dari situlah itu menurut gue batu loncatannya itu dari match Boom itu kita menang lawan Boom, terus kita melaju ke final tapi kita kalah di final, jadi kita juara 2 di turnamen itu. Nah tapi setelah itu jadi orang-orang tuh kayak tahu nama-nama kita gitu loh, kayak oh ini jago nih segala macam bla bla bla, kayak bisa compete segala macam. Nah setelah kita juara 2 di situ kita makin naik lagi performanya, kita juara 1 di turnamen selanjutnya, kita ngalahin tim yang ngebantai kita kemarin-kemarin yang tadi gue bilang Bigetron itu kita kalahin juga, terus kita kalahin Boom lagi. Jadi kayak kita istilahnya kita ngebuktiin diri kita kalau kita bisa nge-compete di level paling atas gitu. Nah singkat cerita sampai di bulan Oktober 2020, September atau Oktober 2020 gitu, salah satu teman gue di kontak sama Alter Ego, mereka bilang
gimana nih, mau nggak kita tawarin berlima masuk alter ego, terus dikasih salary segala macam bla bla bla. Nah ini baru apa ya, kontrak pertama yang gue receive, maksudnya kayak bener-bener on paper gitu ya, kayak ada perjanjiannya kayak on paper gitu, kayak ada kontrak, ada kayak pakai hukum apa segala macam. Ini baru pertama kali resmi ya baru secara resmi, dan ini bener-bener tim gede yang pernah gue bisa ikut, bisa masuk gitu di alter ego ini. Jadi kenapa milih Valorant juga tadi pertanyaannya, karena gue mikir game lain yang FPS PC itu menurut gue udah pada gak ada scene-nya di Indo, kayak CSGO, PUBG, terus game PC apalagi Point Blank juga menurut gue udah kurang ya. Point Blank juga udah mulai kurang. Fortnite juga udah mati, udah gak ada server saya kan. Game PC menurut gue yang paling memungkinkan di Valorant gitu. Jadi kenapa gue pilih Valorant, karena selain gue suka sama gamenya dan gue menurut gue kayak bisa berkembang di Valorant, gue kayak scene-nya di Indo pun menurut gue kayak sekarang lagi gede banget gitu, dan disupport banget sama developernya. Jadi gue milih Valorant sih karena itu sih, karena kayak menurut gue future-nya ke depannya bakal bagus lebih lah. Ada ya. Ya benar gitu. Nah kan tadi dimention tuh sama Bang Raffi kalau misalkan sambil kuliah di UCSI ya. Benar. Di UCSI University. Nah kira-kira ini nggak sulit Bang untuk ngebagi antara kuliah keseharian terus juga latihan gitu kan ya? Gimana tuh? Menurut gue masalah susah atau nggak susahnya sih lebih ke prioritas masing-masing sih menurut gue. Karena kalau gue sekarang kan kita tahu kan kita semuanya lagi online kan, kita lagi online, nggak bisa ke kampus. Jadi gue mikir kenapa gue bisa ngejalanin ini semua, karena gue mikir gue punya lebih banyak waktu dibanding kalau gue offline. Mungkin kalau offline who knows, gue nggak akan kayak gini gitu loh, karena kan masih sibuk sama sibuk sama kuliah, sibuk sama organisasi. Pasti gue mikir kayak mungkin gue masuk PPIM, mungkin gue masuk kayak klub di UCSS segala macam, karena gue punya banyak waktu gitu loh kalau misalkan offline. Tapi kalau misalkan lagi online ini gue mikir ini kesempatan gue sih buat ngejar mimpi gue. Kemarin gue mikir gitu, jadi gue take risk. Gue bilang ke orang tua gue kayak boleh nggak kayak coba terjun ke dunia e-sport pas lagi kuliah gini. Mereka awalnya agak skeptis lah sama gue, kayak aduh gimana ya, kayaknya susah deh segala macam, karena kan lagi kuliah, terus kuliahnya jauh di Malaysia kan, nggak ada kayak bimbingan orang tua segala macam gitu, lagi tinggal sendiri, bisa nggak ngebagi waktu. Terus gue janji ke orang tua gue mau kalau gue ikut e-sport ini, gue bakal make sure nilai gue nggak akan keganggu sama e-sport gitu. Jadi gue waktu itu kan sebelum gue ikut e-sport itu kan gue udah 2 semester di UCSI kan. Di UCSI. Ya UCSI gue udah 2 semester. Terus gue bilang juga ke orang tua gue kalau gue ikut e-sport ini kayak uji coba dulu ya istilahnya. Tanda kutip uji coba tuh kayak kontrak gue waktu di alter ego tuh waktu pertama cuman 3 bulan. Dari September sampai Desember akhir gitu. Karena orang tua gue bilang kayak coba dulu deh lihat 3 bulan gimana kayak nilainya berubah atau enggak. Nah alhamdulillah waktu 3 bulan itu dan sampai sekarang sih alhamdulillah nggak pengaruh gitu. Jadi sampai sekarang gimana cara ngebagi waktunya, gue lebih ke kayak pagi gue kelas kan, terus habis itu kayak mungkin habis kelas kayak tidur lagi sebentar karena mungkin tidurnya kayak agak malam, terus siangnya tuh bangun, siang gue ada latihan sebentar, terus kalau ada sore ada kelas lagi gue kelas lagi, kalau nggak ada gue mungkin kayak ngelakuin hal lain kayak mungkin beli makan atau misalkan kayak main aja sama teman atau ngobrol sama teman gitu. Tapi keseharian kayak untuk belajar sama nggak belajar sih gue karena online ini gue mikirnya kayak gue bisa lebih spend time di game untuk sekarang karena online gitu. Jadi karena gue ngerasa kan kita tahu sekarang kalau misalkan ujian juga kan banyak yang open book ya kan, open book, banyak assessment. Jarang baru sekarang ini aja nih kok kampus gue kayak ngeimplementasiin kayak open kamera. Terus kayak pakai final examination gitu baru sekarang ini aja. Tapi sebelumnya tuh karena assessment itu jadi gue mikir nggak apa-apa, gue masih punya banyak waktu untuk ngebagi antara kampus dengan Valorant gitu. Jadi tapi alhamdulillah so far nggak ada problem sih. Tapi ya mungkin sekarang ini gue 2 minggu ke depan gue ada UAS. Ini dimana kayak gue mungkin take my time more di belajar kali ya, di UAS segala macam. Jadi Valorantnya mungkin agak gue tinggal dulu. Gue bilang kayak gue ada UAS. Dan gue juga di kontrak gue itu gue selalu bilang ke manajer, selalu bilang ke owner kalau gue ada masalah kuliah gue bakal tinggalin dulu Valorantnya gitu. Jadi gue bilang gue bakal prioritasin ke
pendidikan dulu dibanding dengan game gitu. Dan mereka pun oke, karena mereka kan kita harus ada agreement dari dua belah pihak kan dan ya mereka benar. oke fine dan dengan kondisi terms yang gue mau, jadi ya udah apa. Jadi gitu sih. Berarti prioritas utama tetap ya, walaupun udah bekerja di e-sport lah maksudnya ya. Tetap pendidikan tuh utama ya. Nah, ingat tuh guys, harus diingat. Pro player aja masih ingat pada pendidikannya gitu. Karena janji sama orang tua juga kan, orang tua pengennya gue kayak sarjana dulu, terus mereka bilang juga ke gue kalau misalkan habis sarjana terus mau terjun ke dunia e-sports, mau itu player, mau itu kayak di bagian dalamnya istilahnya kayak manajer atau misalkan kayak bantu-bantu owner tim, nggak apa-apa, yang penting punya sarjana dulu gitu. Ya gue ngerti juga sih dari orang tua gue kan pengennya gue punya backup juga kan pasti kalau misalkan e-sports ini nggak lanjut gitu. Jadi gue kayak oke. Wah bisa nih, pokoknya harus di take note pendidikan yang utama nih. Iya benar, underline. Nah, ini menarik nih. Kan setiap pemain atau ya entah itu di game apa pasti dia punya keunikan sendiri ya. Entah itu dari karakternya, entah itu dari namanya. Nah, ini kayaknya jarang yang tahu juga nih, Bang. Gimana? Kok nama Forceman tuh tersirat dari mana gitu bisa? Oke. Kok namanya Forceman gitu nickname? Jadi nickname awal gue itu sebenarnya dulu tuh Frostman. Gue karena nama awal gue tuh kalau nggak salah kayak Frosty ya bah, gue lupa deh. Jadi kayak emang ada namanya, kayak gue udah suka kayak kata-kata Frost gitu dari gue, kayak Frosty atau Frost apa gitu. Belakangnya doang yang gue ganti-ganti. Waktu di CS itu dulu kan, belakangnya doang yang gue ganti, kayak dulu Frosty lah, dulu kayak Frost doang, terus kayak Frost apa lupa, kayak banyak gue ganti. Sampai waktu di CS dulu itu gue ganti nama ke apa ya namanya, kalau nggak salah ke Zoerix itu apa gitu, pokoknya depannya kayak Z gitu, kayak nama-nama alay gitu lah pokoknya. Terus kayak abis itu gue ganti nama, pas gue mulai ngetim sama yang kayak semi pro gitu, gue mikir ini gue harus punya nama yang kayak tetap nih, gue pikir gitu. Terus gue mikir apa ya nama yang gue bisa pakai. Terus gue kepikiran Frost apa. Terus habis itu gue mikir Frostman kayak keren deh. Terus gue kayak yaudah ikut aja Frostman deh. Gue nggak tahu kayak mainnya itu dari mana, tapi kayak keren aja disambungin sama Frostman. Jadi kayak ya udah dapat dari situ. Jadi akhirnya kayak gitulah nama gue. Jadi membentuk karakter ya. Iya, jadi kayak gue pikir ini kayak kalau ada nama Frostman tuh, oh ini Raffi Diandra. Iya gitu. Alhamdulillah sekarang kayak gitu. Wah, nah tadi kan kita udah perkenalan nih. Secara inilah cukup dulu. Kalau mau lebih kenal lebih jauh mungkin bisa follow IG-nya Bang Raffi atau tanya-tanya langsung. Nah, kita akan masuk ke dunia industri e-sportnya nih Bang. Boleh. Nah, kalau misalkan untuk menjadi pemain profesional itu kira-kira menjanjikan nggak sih untuk profesi sekarang ini? Sekarang ya, kita ngomong di industri sports Indo ya, berarti ya. Di Indo ya, berarti kayak saya gitu. Kalau menurut gua sih untuk profesi tetap, kalau misalkan kayak di luar kalau gua kan sekarang kan masih kuliah kan. Kuliah gua masih ada allowance dari orang tua juga. Gue dikasih kayak uang pegangan dari orang tua, tapi gua udah ada gaji sendiri juga. Jadi gue ngerasa kalau sekarang itu kerjaan gue gitu kayak Valorant ini, pro player ini tuh lebih ke arah hobi, bukan kayak source of income gue gitu loh. Jadi gue ngerasa bukannya gue kayak bisa nyari udahlah ngapain kuliah, gue bisa nyari duit gitu, enggak gitu. Jadi gue ngerasa sekarang gue dapet gaji ini tuh lebih ke kayak hadiah aja dari kayak skill gue, dari hobi gue gitu, dari waktu yang gue kasih ke Valorant ini, kayak istilahnya hadiah aja gitu untuk. Tapi menurut gue untuk kayak profesi tetap, kayaknya e-sports itu masih agak kurang deh menurut gue ya. Untuk orang yang bergantung diri ke e-sports doang, ke untuk khususnya player ya. Kalau player, untuk kayak player yang kayak gue udah punya gaji sekian, gue di tim ini dan gue bakal e-sports aja nih, gue bakal hidup gitu. Menurut gue sih agak kurang, karena kurang dalam artian satu, Indonesia e-sportsnya juga mereka nggak segila kayak di North America, di Europe gitu, yang mereka ngasih kayak gajinya bisa gila-gilaan gitu. Dari game lain aja yang bisa gue sebut kayak CSGO, Dota, itu gajinya tuh bener-bener yang kayak bisa kalau di Indonesia bisa triple digit, bisa di atas 100 juta. Gue juga tahu ada beberapa player di Indo yang udah go internasional, kayak main di SEA, main di Eropa, itu gajinya tuh udah bukan
puluhan juta lagi tapi ratusan juta gitu. Udah ratusan ya. Itu kalau mereka udah pakai kayak udah nama mereka udah sampai ke level internasional mungkin oke. Tapi kalau menurut gua masih di kancah lokal ya kayak di Indonesia, kayak masih di saya gitu, menurut gua masih kurang sih. Apalagi dengan kehidupan di Indonesia kan ya agak susah lah ya, kayak kita mikir kayak misalkan hidup Jakarta atau misalkan di daerah lain juga, untuk kehidupan sendiri aja menurut gue udah ribet dengan income yang ada dari Valorant ini. Apalagi kalau misalkan kayak punya keluarga, bisa harus ngehidupin mungkin ngebantu orang tua atau misalkan ngebantu kayak keluarga, adik atau apa, menurut gue agak susah sih itu. Jadi untuk profesi tetap I think it's a no, tapi kalau misalkan ini sambilan menurut gue masih oke. Masih oke ya. Nah, menurut gue masih oke. Oke. Nah, kira-kira nih kalau untuk masuk ke dunia e-sport ini nih Bang, entah itu menjadi pro player, entah itu jadi tim-tim apa, jadi yang bantu-bantu lah. Kira-kira apa aja nih yang diperlukan gitu untuk jadi pro player ya? Iya. Oke. Kalau dari gue pribadi, gue selalu bilang juga kayak di stream gue atau kayak di podcast-podcast yang pernah gue omongin tuh, untuk kalau lo mau jadi pro player kayak harus spend the time, harus jam terbangnya. Menurut gue kalau sekarang ini kayak udah beda kan soalnya dari dulu. Kalau dulu kan gue main pas game masih baru kan, masih belum tahu siapa gitu, kayak belum kebentuk lah yang pro siapa, yang semi pro siapa gitu. Tapi kalau menurut gue sekarang itu udah kebagi yang kayak pro player siapa, yang semi pro siapa, yang lumayan jago siapa, yang kayak masih biasa aja siapa, tuh menurut gue udah kebagi lah, kayak udah tahu lah siapa. Jadi menurut gue kalau ya kayak bukan segmen, lebih ke kayak apa ya, orang-orang udah pada kenal masing-masing gitu. Menurut gue gitu. Kayak misalkan gue sama temen gue nih, oh iya gue tahu dia jago, tapi kayak gue tahu player Indo yang lumayan tapi belum dikenal orang-orang, gue juga tahu tapi belum tentu orang lain tahu, ngerti kan maksud gue gitu. Tapi kalau ada pro player yang kayak di bawah nama kayak organisasi besar, siapapun yang main Valo yang kayak pernah nonton pro scene aja pasti tahu dia siapa, menurut gue gitu. Jadi kalau sekarang menurut gue gimana caranya bisa jadi kayak pro player juga, harus put in the time, harus put in the hours, main terus. Pokoknya kalau misalkan memang pengen jago, gimana caranya bisa di notice sama pro tim itu, mungkin cari buat tim dulu sendiri ya, mungkin sama teman-teman yang teman-teman main harus buat pro tim. Mungkin you have to do well in those tournaments, kayak bisa dapat juara 1 di turni kecil atau juara noticeable mungkin di turni bukan harus turni resmi, turni yang lumayan gede, terus mungkin juara kayak kelihatan lah istilahnya, kayak kelihatan di notice lah, bisa di notice sama kayak player-player yang kayak lebih di atas mereka. Jadi kalau misalkan ada tim yang kayak butuh a certain role, kayak suatu role yang tertentu, misalkan butuh duelist atau butuh smoker atau butuh IGL atau nama kalian bisa kayak disuggest gitu. Tapi menurut gue sekarang lebih ribet sih daripada dulu. Jadi kayak untuk di notice itu mungkin lebih, yang paling susah tuh di notice-nya gitu. Gimana cara di notice-nya? Sekarang di notice pasti nama lu tuh udah kayak dioper-oper lah istilahnya, kayak diomongin sama siapa kayak pasti orang pada tahu gitu. Jadi menurut gue how to be like a pro now, menurut gue sih harus itu sih, kayak jangan nyerah aja. Kayak kalau misalkan memang pengen banget kayak jangan nyerah, selalu main terus, kayak coba kayak berusaha untuk be better, ikut turnamen kecil-kecil, menangin turnamen kecil-kecil itu, dan pas udah kayak bisa ikut turnamen kecil, ikut turnamen gede, dan mungkin dari situ bisa di notice namanya sih. Oke. Nah, kan tadi ini ya mengatur waktu gitu. Nah, kira-kira mental perlu nggak nih Bang? Karena kan akan dikenal orang banyak, dan mungkin orang-orang ada yang mention kah di IG atau misalnya di mana gitu. Nah itu gimana tuh? Kalau menurut gua sih mental itu bakal di develop kayak as time goes by ya, menurut gua. Karena gua juga awalnya belum kayak siapin mental gitu, gua juga belum mikir sama sekali gitu. Kayak aduh siapin mental kayak gimana ya? Kenapa harus siapin dari sekarang? Gue pikirnya gitu dulu. Karena kan masih belum tahu kan gue bakal kayak jadi misalkan kayak sejauh ini, kayak journey gue di Valorant tuh bakal sejauh ini kan gue awalnya juga belum tahu. Jadi kayak as time goes by, makin lama gue kayak di scene Valorant ini, gue makin kebentuk sih. Gue juga belum bilang kayak sekarang mental gue udah kuat banget, nggak. Kayak kadang gue juga masih kena mental gue kayak ngedown apa segala macam. Tapi menurut gue itu part of the process of ini juga sih, kayak untuk progress juga. Jadi menurut gue kayak udah nggak apa. Baik. Nah berarti santai aja, santai.
lumayan. Nah, yang paling terpenting bisa bagi waktunya ya. Iya, menurut gue sih. Apapun itu. Nah, kalau misalkan kesehariannya nih, seorang pro player tuh dalam dunia industri bagaimana tuh? Apakah sama aja dengan kita yang biasa-biasa ini atau ada yang membedakan gitu? Kalau menurut gue sih gak ada yang beda ya, karena kita kan juga sama-sama anak kuliah kan, maksudnya kan di sini mungkin yang dengar kayak anak kuliah juga, masih mungkin ada yang masih sekolah atau apa, mungkin ada yang kerja juga sama, kayak punya kewajiban masing-masing gitu. Tapi kalau gue di sini sekarang kan posisinya punya kewajiban yang dua kewajiban yang harus nggak bisa gue tinggal dua-duanya, satu kuliah, satu kayak pro player ini. Keseharian gue sebenarnya kayak nothing spesial juga sih, kayak tadi gue jelasin gitu kan, kayak gue bangun pagi, kalau ada kelas gue kelas, kalau lagi libur gue mungkin lagi fokus ke main gitu, kalau ada tugas gue ngerjain tugas dulu, kalau ada ujian gue malamnya gue nggak ikut latihan, gue bilang kayak gue besok gue nggak latihan dulu ya, gue ada misalkan ada ujian di lusa, jadi gue besok bakal spend time gue belajar dulu gitu, gue bilang ke tim gue, dan mereka pun oke, mereka toleran juga karena mereka tahu gue masih prioritasin kuliah. Jadi untuk keseharian sih menurut gue gak ada yang beda sih, karena mungkin kalau kalian punya organisasi kan, kayak kalian organisasi malam rapat, gue ada tim gini, gue malam latihan gitu loh, jadi menurut gue gak ada yang beda gitu, kayak balik lagi ke prioritas kita aja masing-masing, yang kayak apa yang harus kita lakukan ya kita lakuin aja, jadi gak ada yang, menurut gue gak ada yang spesial sih, gue gak ngerasa kayak wah gila gue pro player, gue sibuk banget sih, gue gak mikir gitu sih, jadi gue ngerasa kayak gue main tuh bukannya gue ngerasa kayak gue harus main, tapi gue pengen kayak lebih ke gue pengen main gitu, jadi gue ngerasa nggak ada bedanya, sama aja sih. Baik. Berarti sesuai ini aja ya, apa prioritasnya ya, kita balik lagi gitu. Prioritas kalau apa ya. Oke. Benar. Nah, bisa diingat-ingat itu guys. Kapan lagi kan ada wejangan dari Force Mind. Oke. Nah, kita ada pertanyaan nih Bang Raffi dari luar. Nah, boleh. Apa tuh? Pertanyaan pertama, menurut Bang Raffi, tren bisnis e-sport ini seperti apa gitu? Karena kan ini termasuk baru ya. Iya. Tren bisnis baru. Orang banyak yang membuat tim, banyak yang coba untuk join. Nah, kalau menurut Bang Raffi sendiri seperti apa nih? Sebenarnya gue kalau dalam topik ini kayak bisnis dalam e-sport ini, gue sebenarnya juga gak tahu dari mana mereka bisa dapat yang kayak untungnya gede gitu ya, karena let's say tim yang udah tim gede gitu, katakan tim gedenya gaji playernya sekian kali 5 kan, kali 5 player gaji sekian, menurut gua belum tentu dalam 1 bulan itu timnya bakal menang suatu turnamen, ngerti gak maksud gua? Jadi mungkin katakan 1 bulan tuh mereka nggak ada turnamen atau kayak nggak menang lah turnamennya, sementara gaji yang dikeluarkan itu cukup besar gitu. Jadi menurut gue nggak, setahu gue yang gue tahu dari tim-tim esports ini, mereka tuh nggak ngambil untung dari juara. Mereka lebih ngambilnya tuh mungkin ke sponsor, ke partner, atau mungkin ke investor atau gimana. Gue juga nggak paham sih kalau sektor bisnis ini. Tapi gue ngelihatnya sih untuk mereka ngambil untungnya sih lebih kayak itu sih. Kayak apa ya? Mungkin dari exposure dari timnya mungkin. Misalkan katakan timnya tuh lagi main bagus banget turunnya apa, terus dapat attention lebih dari netizen apa segala macam, jadi gue mikirnya sih mungkin kayak gitu sih. Tapi gue nggak tahu persis kayak mereka dapat main source of kayak profitnya tuh dari mana, gue nggak paham. Karena gue juga tahu kayak banyak tim yang kayak gaji playernya gede tapi mereka jarang main juara pun jarang gitu sebenarnya, tapi ya gak ada untungnya. Jadi gue mikir sih susah sih. Kalau misalkan dapat untung itu gue juga nggak paham ya, nggak banyak tahu gue. Oke. Secara garis besar adalah ya, maksudnya pastinya ada lah bagaimana. Jalannya tuh pasti ada sih. Nah, nih pertanyaan selanjutnya Bang. Apa tuh? Pernah dapat hate tidak dari penonton gitu atau fans lah? Banyak sih. Menurut gue ya haters gonna hate gitu. Maksud gue kayak orang melakukan sesuatu di mata orang nggak semua, misalkan di mata kita benar, tapi nggak menurut di mata orang tuh pasti benar gitu lah. Karena gue ngerasa kalau misalkan kita ngelakuin A tapi orang lain tuh pasti ada aja yang komen kayak kenapa sih lu ngelakuin A, kan B juga lebih mending gitu. Tapi belum tentu kita mikirnya B lebih bagus, karena kan mereka juga nggak tahu apa yang kita lewatin, apa yang kita pikirin, apa yang kita
konsiderasi gitu. Tapi jadi masalah haters gitu sih menurut gue pasti ada ya. Tapi alhamdulillah so far sih gak ada yang kayak pernah ngatain gue kayak lu kenapa sih kayak kayak parah banget, kayak cupu banget apa segala macam sih. So far nggak ada. Alhamdulillah gue selalu dapat dukungan dari yang selalu ngedukung gue dari semenjak dulu gue di AE, dari semenjak gue di Somnium selalu dukung gue, kayak selalu semangatin. Kalau kalah selalu bilang nice try, kalau misalkan menang selalu bilang congrats apa segala macam. Dan gue kayak bersyukur banget sih punya kayak gue nggak mau bilang fans sih sebenarnya, kayak gue ngerasa itu lebih ke apa ya, kayak lebih ke teman-teman gue lah, lebih ke teman-teman yang kayak ngedukung gue, tahu apa yang gue lewatin gitu, tahu apa yang bisa gue rasain gitu. Mereka pun kayak kasih gue semangat, kasih gue congrats kalau gue menang. Jadi selalu ada di situ buat gue. Jadi gue mikir untuk haters ya pasti semua orang juga ada kalanya kayak pengen ngatain juga, menurut gue pasti ada sih. Kayak gak cuman gue doang, banyak ada player-player yang gue tahu kayak mereka udah kebal sama hate gitu, kayak udah kayak sering banget dikatain. Jadi mereka mikir ya udahlah mau gimana, nggak bisa disuruh diam satu-satu, jadi mau gimana biarin aja. Karena itu kita nggak bisa ngebahagiain semua orang. Iya bener banget. Kayak kita ngelakuin A ada yang nggak senang, kita ngelakuin B ada yang nggak senang juga. Jadi gimana mau kita diem aja kan nggak bisa juga, kita harus ngelakuin sesuatu. Fokuslah pada pilihan kita aja, positif aja. Iya positif aja, bener. Negatifnya ambil positifnya aja. Iya dikatain berarti kan ya gue mikirnya gini aja, kalau misalkan lu pada kayak haters ngatain kita kayak buat mental kita down apa, nggak apa-apa buat kita mental kita down, tapi jangan dipikirin lama-lama menurut gue gitu. Kayak oke lah sehari 2 hari pikirin segala macam, tapi habis itu ya udah move on aja gitu. Karena mau sampai kapan lu pikirin kayak hate comments itu, kayak itu bakal ada terus di kepala lu. Tapi kayak gimana caranya kita kayak ngambil situasinya gitu, kayak gimana caranya kita overcome situation itu, kayak gimana caranya kita bisa move on, gimana caranya kita bisa kayak lupain itu gitu. Jadi menurut gue itu sih yang harus kita pikirin, bukannya kayak gimana caranya kita bisa diemin mereka, ya nggak gitu menurut gue ya. Nah guys tuh boleh tuh tipsnya dari Bang Raffi, harus bisa move on. Dalam game aja harus bisa move on, apalagi dalam yang lain-lain. Iya harus tahu lah ya. harus bisa. Nah adalah masuk lagi nih Bang. Apa tuh? Lebih milih live streaming atau menjadi pro player? Ini kan dua sisi hal yang berbeda ya. Iya beda. Kalau gua untuk sekarang lebih milih jadi pro player sih kalau gue ya, karena gue sekarang masih ngerasa gue masih I still have what it takes to be maksudnya kayak at the professional level. Gue ngerasa gue masih punya kayak gue masih bisa nge-compete sama yang orang-orang pro gitu. Gue masih mikir bisa lah, gue masih bisa di nge-compete gitu. Tapi untuk kedepannya gue masih belum tahu, karena gue ngerasa juga untuk streaming di Indonesia tuh di Asia segala macam nggak segede di kayak Eropa, di di Eropa atau di US ya. Iya di US. Karena gue ngerasa kalau misalkan orang di US, orang di Eropa, kalau misalkan kalian mereka streaming, mereka udah punya viewers yang kayak dia udah build viewers, udah build kayak community itu dari streamnya mereka. Itu yang gue tahu sampai sekarang ada beberapa player yang dulunya pro, terus mereka pindah ke streaming, terus mereka udah buat kayak masa sendiri, udah buat viewer sendiri, terus mereka sempat ditawarin lagi jadi pro, mereka banyak yang nggak mau karena mereka bilang itu dari sisi salary, maksudnya bukan salary, dari sisi income, dari segi waktu segala macam itu lebih untung di streaming katanya dari streaming itu mereka bisa dapat lebih banyak dari segi income. Mereka bisa streaming kapan aja ya kan, itu terserah mereka gitu loh, nggak ada jadwal latihan apa segala macam, nggak dikekang siapa-siapa, bisa ngelakuin apa aja, bisa ngomong apa aja di streamnya karena itu punya dia. Sementara kalau di pro harus menang turnamen, harus latihan dari pagi sampai malam segala macam, dan mereka kayak mikir it's not worth it gitu. Tapi kalau menurut gue sih sekarang sih masih pengen pro sih. Untuk streaming mungkin nggak tahu ke depannya. Kalau mungkin gue udah nggak bisa spend kayak banyak waktu di Valorant mungkin atau di game lain, gue nggak bisa kayak sefokus sekarang mungkin ke streaming. Tapi untuk sekarang sih gue masih kayak pengen di pro sih. Gitu. Tapi ada lah ya kemungkinan untuk kemungkinan yakin gue pasti ada, karena kan ini hobi juga kan buat gue kan, main game itu kan hobi kan. Jadi mungkin kedepannya kalau gue udah nggak pro juga, gue ngelakuin hobi gue ya nggak ada salahnya dong gue stream gitu, kayak mungkin gue share ke orang-orang. Jadi menurut gue gitu sih. Tapi ada Bang ini akun streamnya nih, bisa siapa tahu ntar kan ada yang mau ngeliat-liat
biar bisa belajar? Ada akun stream gue di YouTube. Boleh di search namanya Frostmind. Itu gue stream usually di weekend sih, di hari Sabtu Minggu, karena gue nggak latihan kan di Sabtu Minggu kan, nggak ada kuliah juga. Gue biasanya stream itu di hari, kalau nggak Jumat malam, Sabtu malam, terus atau Minggu malam gitu yang gue nggak latihan. Jadi boleh dicek kalau misalkan pengen coba cek ke YouTube, dicek Frostmind boleh. Ntar kalau kapan-kapan gue stream, gue kadang juga share di IG juga, di story, jadi boleh cek IG gue juga gitu sih. Boleh dicek. I'll be waiting. Oke. Nah, bisa dicatat tuh guys. Mungkin juga Bang Raffi nanti akan beralih dari YouTube ke Twitch nih ya. Bisa. Itu juga ada. Gue kemarin sempat mikir sih gitu, pengen coba ke Twitch. Karena kan cukup ramai ya. Kalau kita lihat, saya juga sering lah stream, tapi kita beda game Bang. Beda server. Iya, kita beda server. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir dari orang luar nih Bang. Ini kan banyak ya, kadang-kadang perempuan yang stigmanya kayak kurang suka lah sama yang namanya gamers atau cowoknya main game apa segala macam. Nah, kalau menurut Bang Raffi sendiri bagaimana nih? Dan atau Bang Raffi juga ada pacar gitu, jadi kayak bisa ada contohnya lah. Ada. Jadi sekarang gue ada cewek gue di Indo, pacar gue di Indo. Kebetulan gue sama pacar gue tuh udah lama sih. Ini curhat ya sekarang ya. Jadi nggak apa-apa. Apa namanya, gue sama Kapan cewek lagi tuh, kan? gue sama cewek gue tuh udah dari SMP. Udah dari SMP kelas 3 lah. Jadi gue kenal sama cewek gue tuh tahun 2013. Terus sampai sekarang tuh gue putus nyambung. Kayak waktu SMP pacaran, terus putus ke SMA, pacaran lagi di SMA, terus putus lagi, terus nyambung lagi di kuliah. Jadi kalau gue ngerasanya sih gue udah dari lama gitu. Jadi kita udah tahu kayak masing-masing tuh gimana gitu. Terus pas gue juga yakin dari zaman dulu gue pacaran dari SMA sampai kayak kuliah juga, dia juga pasti tahu kayak gue suka main game gitu. Mungkin pertanyaannya lebih ke penasaran kalau misalkan ada cewek mungkin gimana gitu ya. Kayak gimana sih kayak point of view cewek gue ke gue gitu kan. Kalau gue sih ngerasanya sekarang cewek gue support banget sih. Lebih ke kayak apa ya, dia lebih ke tolerance, ngasih gue kebebasan. Kayak kalau misalkan tentang Valorant apa segala macem, gue dikasih kebebasan gitu, mau latihan kapan aja, mau main kapan aja segala macem, dia nggak apa-apa. Apalagi sekarang gue lagi LDR kan, lagi jauh kan, kayak gue di Malaysia, dia lagi di Indo. Gue udah gak ketemu dia selama 1,5 tahunan. Gue terakhir di Indo kan udah dari 2019 akhir kan. Sekarang gue masih di sini, gue belum pernah pulang juga. Jadi ya mau gimana, kayak kita tahu dia pun gak maksa gue buat pulang gitu, karena dia juga tahu kayak kehidupan gue di Malaysia ini sama di Indo ini kalau misalkan gue pulang kayak gue bakal berubah gitu. Berubah dalam artian kayak gue nggak bisa sebebas ini lo kayak main, gue nggak bisa sebebas ini kayak latihan segala macam, karena di Indo kan gue ada keluarga, ada teman segala macam. Jadi gue yang gue rasa dari cewek gue sekarang, dia suportif banget, dia ngasih gue kebebasan kalau main segala macam, asal ya paling biasa sih kayak apa sih, ngasih kabar gitu loh, kayak ya udah main dulu ya segala macam, kayak yang penting dia tahu gue lagi ngapain. Kalau gue ngerasanya gitu. Kalau gue ngerasanya kayak dia yang penting dia tahu gue lagi ngapain, gue ngasih kabar apa segala macam, kayak mau ngapain segala macam gue selalu kabarin. Tapi kalau misalkan memang kayak gue ngerasa udah terlalu lama nih gue main nih, kayak ya udah habis itu kayak call dulu mungkin, kayak kasih kayak spend time bareng segala macam. Tapi habis itu kalau misalkan gue main, dia nggak pernah ngelarang sih, nggak pernah kayak gue ngerasa sekalinya gue pengen main tuh dia kayak nggak boleh harus telepon, nggak. Alhamdulillah sih nggak gitu ya, alhamdulillah nggak gitu. Jadi kayak dia ngasih kebebasan ke gue, jadi gue juga dimudahkan lah istilahnya sama dia juga, nggak ribet juga. Jadi enak sih, kayak semuanya ngedukung, keluarga, cewek juga ngedukung. Sekarang juga lagi kuliah juga lagi enak kan, lagi online segala macam, jadi gue bisa fokus ke Valorant. Berarti benar-benar inilah dikomunikasikan lah ya dengan ini, apalagi lagi LDR gitu ya. Wah, komunikasi luar biasa sekali nih. Komunikasi itu key guys, kunci itu, komunikasi itu kunci guys. Luar biasa. Maksudnya sudah sambil kuliah, terus juga pro player, bisa bagi waktu dengan ceweknya sendiri, keluarga. Wah, luar biasa memang bakat ini. Berarti pokoknya dikomunikasikan dan juga bisa bagi waktu lah ya. Paling pentingnya itu. Benar-benar. Nah, kita udah di sesi keempat nih Bang. Apa tuh? Nah, di sesi keempat ini saya akan ngasih 2 kata. Oke. Abang harus milih.
Oke. Tapi secara spontan harus Alright. cepat. Oke. Oke, udah siap Bang? Oke. Udah. Ini gue pertama kali kayak gini nih. Siap. Baik. Bubur diaduk atau tidak diaduk? Diaduk. Mie goreng atau mie rebus? Mie rebus. Vandal atau Phantom? Vandal. Chipper atau Killjoy? Cyber. Kalau saya tidak menjadi pemain profesional, saya akan menjadi Apa itu? Mahasiswa. Saya akan menjadi professional player hingga Apa game mati? sampai mati. Wah, Iya, apa game mati? Apa game nggak ada gamenya sinyal lagi mati. ya? Apa game mati? menarik guys. Tim gaji gede tapi nggak pernah juara, atau gajinya kecil tapi juara terus? Gaji kecil tapi juara terus. Gajinya kecil juara terus. Ya, Kenapa tuh Bang? Karena gue ngerasa dengan juara terus itu bisa leading ke opportunity yang lebih gede sih menurut gue gitu. Kalau misalkan kita kayak gaji gede nih, tapi kita nggak pernah juara, kan mau sampai kapan kayak nggak akan, orang nggak akan tahu gitu loh, kayak nama kita kan kayak aduh nggak pernah juara kayak siapa sih gitu. Tapi kalau menurut gue kalau misalkan kayak lu juara terus, kayak juara turni manapun segala macam, sampai orang luar kan juga pasti notice nama lu gitu kan, kayak oh dia yang juara terus nih. Dari gaji kecil itu kan bisa aja nama kayak ditarik lah sama tim luar, bisa jadi ditarik sama tim yang lebih gede gitu. Jadi menurut gue ya nggak apa sih, trust the process aja jadi gitu. Oke. Berarti lebih inilah ke arah opportunity ya, Ya Bang. iya benar. Oke. Nah, kuliah atau pro player? Sekarang pro sih, sekarang. Sekarang pro. Ya sekarang pro kuliah. ya. Sekarang lebih ke pro. Baik. Nah, ini pertanyaan terakhir Bang. Oke. Satu kata yang terpikir kalau dengar kata Valorant. Satu kata yang terpikir dengan kata Valorant. Apa ya? Menurut gue fun sih. Fun. Seru. Ya? Iya seru. Fun. Abang ibaratnya menemukan kebahagiaan lah. Ya kayak gue ngerasa kayak teman gue kan kayak tim gue gitu. Tim gue tuh banyak yang kayak main cuman pas latihan gitu. Main cuma pas latihan atau karena turnamen. Tapi kalau gue tuh abis latihan pun gue main lagi, sebelum turnamen pun kalau ada waktu gue main dulu, karena gue ngerasa main itu tuh gue nggak seneng aja, gue seru aja main, kayak emang balik lagi tadi kayak gue bilang hobi gue kan main kan dari dulu. Dari game PS, dari game konsol, dari game sampai kayak Nintendo DS atau PSP, kayak semua konsol tuh pernah gue mainin gitu. Jadi gue ngerasa selama gue main video game, selama gue main kayak game konsol itu apapun itu, gue tuh senang aja, kayak itu memang kesenangan dari diri gue sendiri. Jadi kenapa gue kayak gue nggak ngerasa ini kayak ke pekerjaan, lebih ke hobi, karena itu karena gue senang aja mainnya. Jadi gue ngerasa gak ada hal yang gak ada hal yang gue rugikan sih kalau gue main. Gue ngerasa gitu, jadi fun sih. Satu kata tuh fun menurut gue. Gitu. Jadi kayak lebih ke arah ya gue mengisi waktu luang. Iya benar. Gue bermain game ya. Kayak gue ya itu juga bisa gue jelasin juga, karena kalau misalkan ditanya waktu luang lu suka ngapain sih? Kayak lu suka nongkrong gak sih? Gue bilang gue jarang sih nongkrong. Gue lebih suka kayak gue di rumah, gue main aja. Itu menurut gue waktu luang gue lebih lebih well spent menurut gue. Kalau menurut gue kayak gue main tuh kayak ya udah lebih seru main gitu. Oke, sekali dua kali ya, iya lebih nyaman. Kayak gue sekali 2 kali nongkrong sama teman gue, misalkan kayak makan kemana apa, jalan-jalan. Tapi kalau misalkan gue lagi nggak mood, kayak nggak pengen keluar, gue lagi pengen main, ya udah gue nggak keluar, gue di rumah aja. Kayak gue ngerasa di rumah pun gue nggak ngerugiin siapa-siapa gitu lah, ya nggak sih? Kayak gue di rumah cuma main doang, kayak nggak keluar duit apa segala macam, kan enak aja gue main di rumah. Jadi gue kayak ya win-win solution, gue enak main di rumah, hobi lagi kan enak dong. Gitu. Benar banget tuh guys. Udah nggak keluar duit tapi dapat senengnya. Nah, bisa dicoba tuh, siapa yang seneng bisa dijadikan alasan seru ya kan, guys. ke orang tua atau ke pacarnya atau temennya. Iya bener. Nah, kita udah di sesi penghujung nih Bang. Oke. Kira-kira pengen tahu dan pengen dengar, pastinya pengen dapat insight lebih lah di akhir ini, wejangan dari seorang Raffi Diandra atau Force Mind ke kita, teman-teman di luar sana, dan juga ya pastinya sobat PPIM yang selalu nonton acara talk show mingguan. Oke. Kata-kata jangan ya, berarti kayak lebih ke menurut gua apapun itu yang kalian lakuin sekarang, selalu do your best. Menurut gua apapun
mau itu udah tercapai atau belum. Kalau udah tercapai jangan cepet puas, kalau udah belum tercapai jangan nyerah. Karena gue ngerasa dari perjalanan hidup gue selama ini, kayak dari gue SMA sampai kuliah sampai sekarang, menurut gue 4 tahun belakangan ini, 4-5 tahun belakangan ini, gue ngerasa gue banyak banget dikasih kayak apa ya, sebenarnya gue dikasih suatu berkah tapi disusahin dulu, ngerti gak maksud gue? Jadi kayak gue ngerasa gue dikasih nggak enaknya dulu, tapi in the end gue dapat yang apa gue pengen. Iya, dapat hikmahnya, dapat plusnya, dapat positifnya. Jadi gue ngerasa kalau kalian lagi ngerasa susah, kalau kalian lagi ngerasa kalian lagi mau jalan apa segala macam, jangan selalu percaya kalau misalkan apa yang kalian lakuin itu nggak pernah sia-sia. Menurut gue nggak ada yang di dunia ini namanya buang-buang waktu. Menurut gue nggak ada. Mau lu ngapain, mau lu kayak main, mau lu kayak spend time sama temen, itu menurut gue nggak ada yang namanya buang-buang waktu. Oke, mungkin kalau buang-buang waktu kalian harus ngerjain apa tapi malah ngerjain lain-lain, itu fine, itu buang-buang waktu. Tapi menurut gue kalau misalkan kalian lagi ngelakuin sesuatu, itu nggak ada yang namanya buang-buang waktu gitu. Harus di ke depannya pasti ada sesuatu yang kalian bisa ambil, kalian ada bisa hikmahnya, kalian bisa ambil, dan kedepannya pasti berguna buat diri kalian sendiri, diri kalian masing-masing. Oke, mungkin orang lain gak ngerasa, tapi pasti diri kalian tuh tahu kayak dari hal yang aku lakuin ini pasti ada plusnya gitu. Gak mungkin hal yang semua yang lakuin ada minusnya doang, tuh menurut gue sih gak ada. Jadi do your best, jangan pernah nyerah, jangan pernah patah semangat. Pasti insya Allah bakal dikasih pada waktunya lah, menurut gue sih gitu. Insya Allah, amin. Amin ya robbal alamin. Amin. Wah, thank you banget. Berarti proses tidak akan mengkhianati hasil. Benar, trust the process, guys. Benar-benar percaya akan kata-kata ini. Iya, benar-benar. Gue juga ngerasa kayak gitu. Oke. Nah, sebelum saya akhiri nih Bang. Jadi kita dari tim Danus ada merchandise ya, dan juga itu berkolaborasi dengan melestarikan alam, yaitu menanam mangrove. Jadi kita juga berkolaborasi. Nah, mungkin Bang Raffi boleh nih nanti juga bantu promosiin ke teman-teman. Boleh. Buat beli, atau juga Bang Raffi sekalian ingin kontribusi secara langsung untuk membeli dan juga berdonasi untuk melestarikan alam Indonesia kita. Oke, boleh. Nanti bisa langsung cek di @lapakdanus ppim, dan juga di situ di videonya ada link Shopee, bisa langsung dicek. Nah, langsung check out aja guys. Oke, boleh tuh guys dicek. Iya, kalau kehabisan ntar nyesel deh. Nah, karena limited nih Bang, baru ada di PPIM tahun ini. Oke. Kolaborasi seperti ini. Kapan lagi guys? Bisa dicek ya guys ya. Di @lapakdanus ppim. Oke, boleh. Sama jangan lupa di follow. Oke. Boleh. Nah, buat teman-teman nih, kan di ATM yang ketiga ini kita membahas industri e-sport. Nah, boleh komen dong di kolom komentar nih, kira-kira nextnya bakal siapa? Dan akan apa yang kita bahas. Kita tunggu komen-komennya. Dengan ini saya Muhammad Farhan selaku MC pada hari ini, dan juga narasumber kita Raffi Diandra. Kami berdua mohon undur diri. Sebelumnya terima kasih kepada Bang Raffi atas waktunya dan juga ilmu-ilmunya yang telah diberikan nih, karena jarang juga kan bagikan yang hal-hal seperti ini. Thank you. Saya Muhammad Farhan Rahman dan Raffi mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Bye bye. Bye bye. See you. Bye bye.